Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Ardhanairawati dengan NIM 2101081011036. Di sini saya akan membahas sedikit tentang geometri analitik, yakni yang parabola sampai hiperbola. Untuk yang pertama, table of content kita yakni yang pertama persamaan parabola, yang kedua persamaan garis singgung parabola, yang ketiga persamaan elips, yang keempat persamaan garis singgung elips, yang kelima persamaan hiperbola, dan yang terakhir yakni persamaan garis singgung hiperbola. Untuk yang pertama persamaan parabola, di sini persamaan parabola itu ada dua, yakni yang bentuk umum dan yang bentuk baku. Untuk yang bentuk baku yang itu juga ada dua, yakni puncak 0,0 dan puncak dengan h, k. Puncak 0,0 itu yang pertama ada y kuadrat sama dengan 4cx, di mana rumus ini merupakan rumus bentuk baku yang horizontal. Untuk yang vertikal, kita akan menggunakan rumus yang x kuadrat sama dengan 4cy. Selanjutnya yakni dengan puncak h, k. Yang pertama menggunakan rumus y dikurangi k kuadrat sama dengan 4c x min h, itu untuk yang horizontal. Sedangkan untuk yang vertikal kita akan menggunakan yang x min h kuadrat sama dengan 4c y min k. Yang kedua yakni persamaan parabola bentuk umum, di mana juga ada dua, yakni yang horizontal dan vertikal. Untuk yang horizontal kita akan menggunakan yang cy kuadrat ditambah dx ditambah ey ditambah f sama dengan 0. Dan yang kedua yakni yang vertikal kita akan menggunakan rumus ax kuadrat ditambah dx ditambah ey ditambah f sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas terkait persamaan garis singgung parabola. Persamaan garis singgung parabola itu juga ada dua, yakni yang pertama melalui titik di parabola, yang kedua yakni kemiringan dengan kemiringan m. Yang pertama, untuk yang buka kiri atau kanan yang bisa disebut dengan horizontal, kita akan menggunakan rumus yang y1y sama dengan 4c setengah x plus x1. Itu untuk puncaknya yang 0,0. Sedangkan untuk puncak yang h, k kita akan menggunakan rumus y1 dikurangi k dikali y min k sama dengan 4c dikali setengah dikali x plus x1 dikurangi h. Dan untuk yang persamaan umumnya kita akan menggunakan rumus c y1y ditambah setengah dx plus x1 ditambah setengah e kurang y plus y1 ditambah f sama dengan 0. Ketiga rumus ini kita gunakan untuk mencari persamaan garis singgung parabola yang horizontal. Sedangkan yang untuk vertikal kita akan menggunakan rumus yang x1x sama dengan 4c setengah y min y1. Itu untuk puncak yang 0,0. Sedangkan untuk puncak yang h, kita akan menggunakan rumus x1 min h kali x min h sama dengan 4c dikali setengah y plus y1 dikurangi k. Itu untuk yang puncak h, k. Sedangkan untuk yang persamaan umum kita akan menggunakan rumus ax1x ditambah setengah dx1x setengah dx plus x1 ditambah setengah y plus y1 ditambah f sama dengan 0. Itu untuk persamaan garis singgung parabola vertikal dan melalui titik di parabola. Dan sekarang kita akan membahas terkait persamaan garis singgung parabola yang mempunyai kemiringan m. Itu adalah persamaan garis singgung parabola yang melalui titik di parabola. Sekarang kita akan membahas terkait persamaan garis singgung parabola yang mempunyai kemiringan m. Juga ada dua, yang vertikal dan horizontal. Untuk yang horizontal, kita akan menggunakan rumus yang y sama dengan mx plus c per m. Untuk yang puncaknya 0,0. Sedangkan untuk puncaknya yang h, kita akan menggunakan rumus y min k sama dengan mx min h ditambah c per m. Untuk yang
persamaan garis singgung parabola vertikal yang mempunyai kemiringan M, kita akan menggunakan rumus Y sama dengan MX min CM kuadrat. Itu untuk yang puncak 0,0. Sedangkan untuk puncak yang H, K, kita akan menggunakan rumus Y min K sama dengan MX min H dikurangi CM kuadrat. Menuju ke contoh soal. Di sini diketahui persamaan parabolanya yakni X dikurangi 2 kuadrat sama dengan itu kurang negatifnya yakni negatif 12 Y min 4 kuadrat. Maka di sini disuruh tentukan yang pertama titik fokus, titik puncak, persamaan sumbu simetri dan direktriksnya. Dan yang kedua yakni disuruh menentukan persamaan garis singgung yang melewati titik 4, negatif 3. Langsung kita ke pembahasan. Untuk mencari titik fokus, titik puncak, persamaan sumbu simetri dan direktris, kita akan menggunakan persamaan parabola yang bentuk baku. Sehingga di sini ketika kita melihat soal itu udah dalam bentuk baku, kita tinggal analisis ini masuk ke bentuk baku yang mana. Nah, di sini kita diketahui bahwa X min 2 kuadrat sama dengan min 12 kali Y min 4 kuadrat ini sama kayak bentuk X min 2 kuadrat sama dengan min 4C Y min K kuadrat, di mana bentuk ini merupakan persamaan parabola bentuk baku yang vertikal, yakni yang parabola membuka ke bawah. Kalau yang membuka ke atas itu nanti positif, yakni 4C. Sedangkan untuk yang misal parabola membuka ke kanan atau ke kiri, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Sama kayak ini. Jadi di sini kita akan menggunakan min 4C. Dari sini kita ketahui bahwa H-nya itu 2, K-nya itu 4, C-nya kita tinggal cari. Min 4C itu kan sama dengan min 12 dari sini. Jadi C-nya kita peroleh sama dengan 3. Sedangkan titik fokusnya yaitu H, K min C. Itu untuk persamaan parabola yang membuka ke bawah, itu titik fokusnya H, K min C. Nah, di sini H-nya kita dapat 2, K-nya 4, C-nya 3. 4 kurangi 3, 1. Sehingga titik fokusnya kita peroleh 2,1. Untuk titik puncaknya itu H, K. Sudah pasti H, K kita udah peroleh tadi 2 dan 4, berarti 2,4. Untuk persamaan sumbu simetri, mohon maaf di situ ada sedikit tipe. Persamaan sumbu simetri yaitu X sama dengan H, bukan A. Di sini X sama dengan H sehingga X itu sama dengan 2. Dan untuk persamaan direktris kita akan mencari yang namanya Y. Y sama dengan K plus C. Diperoleh K-nya tadi 4, C-nya 3, sehingga Y sama dengan K plus C, Y sama dengan 4 plus 3 sama dengan 7. Berarti kita peroleh persamaan direktrisnya yakni Y sama dengan 7. Lanjut ke contoh soal, kita jawab yang B. Disuruh mencari persamaan garis singgung yang melewati titik 4, negatif 3. Dimana berarti 4 ini nanti jadi X1, negatif 3 ini jadi Y1. Sehingga untuk mencari persamaan garis singgung parabola yang ini, kita akan menggunakan rumus yang ini. X1 X 4C sama dengan 4C setengah Y min Y1. Karena tadi bentuk parabolanya ke bawah, sehingga kita akan ditambahi min di sini, negatif 4. Kita masuk, jadi X1 min H, X min H sama dengan min 4C kali setengah Y plus Y1 dikurangi K. X1 nya berapa tadi? 4. Kita masukkan di sini 4 min H, berarti tadi min 2. X min 2 sama dengan min 4. C nya tadi diketahui C nya 3, sehingga kita substitusikan jadi min 4 kali 3 dikali setengah Y plus Y1. Y1 nya di sini negatif 3. Di sini kita tetap tulis Y1 dulu, dikurangi 4. Karena kan tadi
di sini kan negatif 4. Jadinya di sini K-nya negatif 4 juga. 4 kurangi 2, 2. X dikurangi 2 sama dengan min 4 kali 3, min 12 setengah. Y1 nya tadi masuk sini berarti min 3. Y min 3, min 4. Kita distribusikan. Jadi 2X min 4 sama dengan min 12 setengah. Y min 3 per 2, min 4. Dua ruas kita kalikan dikalikan 2 sehingga jadi 4x min 8 sama dengan min 24 kali y min 3 min 8. Kita peroleh 4x min 8 sama dengan min 24 kurung ke kurung y min 11. Jadi 4x min 8 sama dengan min 24y, kita distribusikan jadi min 24y plus 264. Menjadi kedua ruas kita tambah 24y dikurangi 264 sehingga menghasilkan 4x plus 24y. 4x plus 24y dikurangi 272 sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita kedua ruas kita bagi 4 jadi x plus 6y min 68 sama dengan 0 sehingga dapat kita peroleh persamaan garis singgung yang melewati titik 4, negatif 3 adalah x plus 6y dikurangi 68 sama dengan 0. Nah, untuk materi selanjutnya yakni persamaan elips. Sama kayak tadi persamaan parabola, persamaan elips juga mempunyai bentuk baku dan bentuk umum. Untuk yang bentuk baku itu ada dua titik. Yang pertama titik pusat 0,0 dan yang kedua titik pusat h, k. Atau di titik pusat 0,0 ini juga ada yang vertikal dan horizontal, dan begitu pula dengan titik pusat h, k ada vertikal dan horizontal. Untuk yang titik pusat 0,0 ada x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Itu merupakan rumus persamaan elips yang horizontal. Dan untuk yang vertikal kita akan menggunakan rumus y kuadrat per a kuadrat ditambah x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk yang titik pusat h, k, kita akan menggunakan rumus x min h kuadrat per a kuadrat ditambah y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Itu untuk yang persamaan horizontal. Sedangkan untuk yang persamaan vertikal kita akan menggunakan rumus y min k kuadrat per a kuadrat ditambah x min h kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk yang bentuk umum kita akan menggunakan ax kuadrat ditambah jy kuadrat ditambah dx ditambah ey ditambah f sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mengulas persamaan garis singgung elips. Untuk persamaan garis singgung elips juga ada dua, yakni melalui titik di parabola dan juga mempunyai kemiringan m. Untuk yang melalui titik di parabola itu ada titik pusat, ada dua juga, yang titik pusat 0,0 dan titik pusat h, k. Untuk yang titik pusat 0,0 persamaan garis singgungnya yakni menggunakan rumus x1x per a kuadrat ditambah y1y per b kuadrat sama dengan 1. Itu untuk yang horizontal. Sedangkan untuk yang vertikal kita akan menggunakan rumus y1y per a kuadrat ditambah x1x per b kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk yang titik pusat h, k kita akan menggunakan rumus x1 min h kali x min h ditambah y1 min k kali y min k, x1 min h kali x min h per a kuadrat ditambah y1 min k kali y min k per b kuadrat sama dengan 1. Itu untuk yang horizontal. Sedangkan untuk yang vertikal kita akan menggunakan rumus y1 min k dikali y min k per a kuadrat ditambah x min 1 x1 min h kali x min h per b kuadrat sama dengan 1. Itu untuk yang vertikal. Sedangkan untuk yang mempunyai persamaan garis umumnya kita akan menggunakan rumus ax1x ditambah jy1y ditambah setengah dx1 plus x ditambah setengah y1 plus y ditambah f sama dengan 0. Itu untuk yang persamaan melalui titik di parabola. Yang kedua, yakni mempunyai persamaan garis singgung elips dengan mempunyai kemiringan m. Nah, di sini juga ada dua, yakni pusat 0,0 dan pusat h, k. Untuk yang
pusat 0,0 kita akan menggunakan rumus Y sama dengan mx plus minus akar A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk yang titik pusatnya H, K, kita akan menggunakan rumus Y min K sama dengan mx min H di plus minus A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Langsung ke contoh soal. Diberikan persamaan bentuk umum elips yakni 7x kuadrat ditambah 16y kuadrat dikurangi 28x ditambah 96y ditambah 60 sama dengan 0. Maka dari sini tentukan persamaan bentuk baku dan persamaan garis semu yang sejajar dengan x min y plus 4 sama dengan 0. Yang pertama yakni persamaan bentuk baku, kita akan menentukan persamaan bentuk bakunya. Di sini kita dikasih persamaan 7x kuadrat plus 6y kuadrat min 28x plus 96y plus 60 sama dengan 0, sehingga kedua ruas kita kurangi 60 jadi 7x kuadrat plus 16y kuadrat min 28x plus 96y sama dengan negatif 60. Lalu kita kelompokkan antara yang punya variabel x dan variabel y. Sehingga kita kelompokkan menjadi 7x kuadrat min 28x ditambah 16y kuadrat ditambah 96y sama dengan negatif 60. Untuk selanjutnya kita distribusikan. 7-nya kita ambil keluar jadi 7x kuadratnya di dalam kurung dikurangi 28 dibagi 7 kan 4x. Jadi 7 buka kurung x kuadrat min 4x ditambah yang y, begitu juga dengan yang y variabel y ini. Kita distribusikan atau kita keluarkan yang 16-nya jadi 16 kali y kuadrat ditambah 6y sama dengan negatif 60. Untuk bisa kita akarkan kuadrat, persamaan akar kuadrat, kita tambahkan di sini di persamaan x-nya, variabel x-nya kita tambahkan 4, di persamaan variabel y-nya kita tambahkan 9. Di sini kita tambahkan 4 dan di sini kita tambahkan 9. Sehingga sehingga kita dapat peroleh 7 kali x kuadrat min 4x plus 4 ditambah 16y kuadrat plus 6y plus 9. Karena di sini kita tambahkan 4 dan 9, berarti di sini kita juga tambahkan 7 kali 4 dan 16 kali 9. Kan ini 9 kali 16 kali 9 dan 7 kali 4 7 kali 4. Jadi kedua ruas kita tambahkan 7 kali 4 dan 16 kali 9 gitu. Sehingga kita peroleh akar persamaan akar dari x kuadrat min 4x plus 4 yakni x min 2 kuadrat. Sehingga diperoleh 7 kali x min 2 kuadrat. Sedangkan yang 16 ini, yang y kuadrat plus 6y plus 9 ini kan kita peroleh persamaan kuadratnya yakni y plus 3. Sehingga dari persamaan tersebut kita akan peroleh 7x min 2 kuadrat ditambah 16 kali y plus 3 kuadrat sama dengan min 60. 7 kali 4 28 plus 16 kali 9 144. Sehingga kita peroleh 7 kali x min 2 kuadrat ditambah 16y plus 3 kuadrat sama dengan 112. Kedua ruas kita bagi dengan 112. Mohon maaf, yang ini nanti hasilnya 1 bukan 0. Kita peroleh 7x min 2 kuadrat per 112 ditambah 16y plus 3 per kuadrat plus 112. Yang ini sama dengan 1, bukan 0 ya, sama dengan 1. Sehingga kita peroleh x 112 bagi 7 kan nanti 16. Jadinya kita peroleh x min 2 kuadrat per 16 ditambah ini juga 112 bagi 16 juga 7. Jadi kita peroleh y plus 3 kuadrat per 7 sama dengan 1. Jadi kita peroleh x min 2 kuadrat per 16 ditambah y plus 3 kuadrat per 7 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh persamaan bentuk bakunya yakni x min 2 kuadrat per 16 ditambah y plus 3 kuadrat plus 7 per 7 sama dengan 1. Untuk yang B yakni kita akan menentukan persamaan garis singgung yang sejajar dengan x min y plus 4 sama dengan 0. Untuk menentukan yang pertama-tama kita akan menentukan gradien daripada garis x min y plus 4 sama dengan 0 ini terlebih dahulu.
Untuk persamaan begini, untuk mencari gradiennya kita tinggal min A per B. Cari min A per B. A-nya itu variabelnya X, konstantanya X, dan B-nya konstantanya Y. Jadi M1 kita peroleh negatif 1 per negatif 1 sama dengan M1-nya 1. Karena sejajar, maka M1 sama dengan M2. Sehingga M2-nya juga 1. Jadi, sedangkan persamaan elipsnya tadi itu kan X min 2 per 16 plus Y plus 3 per 7 sama dengan 1. Kita tulis kayak gini. Selanjutnya, kita akan masuk ke persamaan garis singgung pada elips. Persamaan garis singgung pada elips tadi kan ada dua, yang puncak 0,0, yang titik pusatnya 0,0 dan titik pusat H, K. Ini kita akan menggunakan rumus yang pusatnya H, K. Jadi Y min K sama dengan MX min H plus minus akar A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Diperoleh Y ditambah K tadi, Y tambah K sama dengan M-nya tadi kan 1, X min 2 plus minus 16 kali 1 ditambah 7. A-nya tadi kan ini 16 dan B-nya 7. Jadi diperoleh Y plus 3 sama dengan 1 kali X, 1 kali min 2, negatif 2, plus minus 16 kali 1, 16, ditambah 7, 16 tambah 7, akar 23. Jadi diperoleh Y sama dengan X min 2, min 3. Ini kedua ruas kita kurangi dengan 3. Jadi X min 2, min 3, plus minus akar 23. Diperoleh Y sama dengan X min 5, akar plus minus akar 23. Jadi persamaan garis singgungnya dicari adalah X min 5 plus akar 23 dan Y sama dengan X min 5 min akar 23. Selanjutnya yakni ada persamaan hiperbola. Di sini juga sebenarnya ada persamaan bentuk umumnya sama kayak tadi, yakni AX plus DY plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Sama kayak itu. Cuma nggak saya tulis. Cukup biasanya kalau di soal itu pakai yang ketika ada diketahui rumus umum dan kita disuruh cari bentuk bakunya, atau ketika kita disuruh untuk mencari persamaan garis singgung, kita akan mencari bentuk bakunya terlebih dahulu. Jadi nggak saya tulis di sini untuk persamaan bentuk umumnya. Yang pertama, persamaan bentuk umum untuk titik pusat. Pertama, untuk persamaan hiperbola untuk titik pusat 0,0, kita akan menggunakan rumus X kuadrat plus A kuadrat kurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu untuk yang horizontal. Sedangkan untuk yang vertikal kita akan menggunakan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu untuk yang vertikal. Untuk yang titik pusatnya H, K, kita akan menggunakan ini bukan titik pusat, tapi titik puncak. Kalau hiperbola sama parabola itu titik puncak. Kalau yang tadi elips baru titik pusat gitu ya. Dan ini yakni X min H kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu untuk yang horizontal. Sedangkan yang vertikal kita akan menggunakan rumus yang Y min K kuadrat per A kuadrat min X min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Langsung aja ke persamaan garis singgung hiperbola. Persamaan garis singgung hiperbola melalui titik di parabola dan punya kemiringan M. Untuk yang pertama, titik pusat dengan 0,0, kita akan menggunakan rumus X kali X1 per A kuadrat dikurangi Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Itu untuk yang horizontal. Sedangkan untuk yang vertikal kita akan menggunakan yang Y1 per A kuadrat dikurangi X1 per B kuadrat sama dengan 1. Itu untuk yang titik pusat 0,0. Sedangkan untuk titik pusat yang H, K, kita akan menggunakan rumus X min H kali X1 min H per A kuadrat dikurangi Y min K kali Y1 min K per B kuadrat sama dengan 1. Itu untuk yang horizontal. Sedangkan yang vertikal kita menggunakan rumus yang Y min K kali Y1 min K per A kuadrat dikurangi X min H kali X1 min H per B kuadrat sama dengan 1.
Sedangkan untuk yang persamaan garis singgung parabola yang mempunyai kemiringan M dengan titik pusat 0,0, kita akan menggunakan rumus yang Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat, itu untuk yang horizontal. Dan yang vertikal kita akan menggunakan rumus yang Y sama dengan MX plus minus min B kuadrat M kuadrat ditambah A kuadrat. Sedangkan untuk yang titik puncaknya H, K, kita akan menggunakan rumus yang Y min K sama dengan MX min H plus minus akar A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat untuk yang horizontal. Dan yang vertikal kita akan menggunakan rumus yang Y min K sama dengan MX min H plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Gitu. Selanjutnya untuk materi terakhir kita akan bahas contoh soalnya, contoh soal daripada hiperbola. Diketahui persamaan hiperbolanya yakni Y kuadrat kurangi 2x kuadrat sama dengan 8. Maka tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak, titik sumbu mayor dan sumbu minor pada hiperbola, dan juga disuruh menentukan persamaan garis singgung yang melewati titik 2,1. Titik pusat, titik puncaknya, dan sumbu mayor, sumbu minor hiperbola. Diketahui tadi kan Y kuadrat min 2x kuadrat sama dengan 8 persamaannya. Kita ubah ke bentuk baku menjadi Y kuadrat per 8 min x kuadrat per 4. Ini tuh prosesnya kita kedua ruas ini sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Kedua ruas kita bagi 8. Jadinya Y kuadrat per 8 min x kuadrat per 4. Ini 1 sama dengan 1. Jadi kita peroleh A-nya 8, A kuadratnya 8, A-nya 2 akar 2, B kuadratnya 4, B-nya 2, C-nya itu kan C kuadratnya itu kan A kuadrat ditambah B kuadrat, yakni C sama dengan akar 8 plus 4 sama dengan akar 12 sama dengan 2 akar 3. Kita peroleh titik pusatnya, yaitu diketahui dari rumus ini kan kita peroleh titik pusatnya 0,0 dan titik fokusnya yakni 0, negatif C. 0, jadi sama dengan titik fokusnya itu 0, negatif 2 akar 3 dan 0, C yakni 0,2 akar 3. Jadi titik fokusnya itu ada 2, yakni 0, negatif 2 akar 3 dan 0,2 akar 3. Begitu pula dengan titik puncaknya, kita akan ada 2 juga, 0, negatif A dan 0, A. Untuk 0, negatif A kita peroleh 0, negatif 2 akar 2 dan 0, A kita peroleh 0,2 akar 2. Nah, untuk yang sumbu mayor itu kan sumbu yang panjang, sehingga kita peroleh sumbu panjangnya itu 2 kali A sama dengan 2 kali 2 akar 2 diperoleh sama dengan sumbu mayornya itu 4 akar 2. Untuk sumbu minor itu kan sumbu yang pendek, jadi untuk sumbu minor itu 2 kali B, sedangkan B-nya itu 2, kita peroleh 2 kali 2 berarti 4. Untuk sumbu mayor berarti 4 akar 2, dan untuk sumbu minor kita peroleh 4. Selanjutnya untuk yang B, persamaan garis singgung yang melewati titik 2,1. Tadi kan ini merupakan garis persamaan parabola bentuk baku yang di pusat 0,0 dan vertikal. Yang vertikal kan, sehingga kita memakai rumusnya yang ini, yang vertikal juga. Sehingga kita pakai yang Y kali Y1 dikurangi X1 sama dengan Y kali Y1 per A kuadrat dikurangi X1 per B kuadrat sama dengan 1. Y1 nya berapa? 1 kan? Y kali 1 berarti X1 nya berarti 2, berarti X kali 2 sama dengan 1. Y kali 1 Y per 8 dikurangi X kali 2, 2X per 4 sama dengan 1. Kedua ruas kita kalikan 8 diperoleh Y min 4X sama dengan 8. Kedua ruas kita kurangi 8, jadi Y kurangi 4X kurangi 8 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis singgung yang diperoleh ketika melewati titik 2,1 di sini yakni persamaannya yakni Y min 4X min 8 sama dengan 0, atau bisa diperoleh min 4X plus Y min 8 sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.